Selamat siang, Bapak-bapak yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rayana Manaputra sebagai mediator yang telah dipilih Bapak. Selanjutnya kepada Bapak saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif sebagai penggugat dalam kasus ini. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Akbarsyah sebagai tergugat dalam kasus ini. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang Bapak dan Bapak kali ini telah sepakat telah menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi diantaranya. Yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk pergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Yang terakhir, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, Bapak-bapak, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Saya setuju, Pak. Setuju, Pak. Baiklah, kita mulai mediasi pagi ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari Bapak Alif terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana Bapak Rizky? Apakah setuju? Setuju. Silakan, Bapak. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Begini, Bapak Rizky ini sampai saat ini masih terikat hutang piutang dengan saya. Padahal di dalam surat perjanjian, Bapak Rizky ini sepakat untuk melunasi semua hutang piutang beserta bunganya pada tanggal yang telah ditentukan. Namun sampai pada saat jatuh tempo, Bapak Rizky tidak mau melunasi hutangnya. Saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada tergugat, namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan kejelasan apa-apa dari Bapak Rizky ini. Baiklah, artinya Bapak kecewa atas kejadian ini. Sangat-sangat kecewa, Pak. Dan Bapak menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan, betul? Betul, Pak. Karena hutang Bapak Rizky ini terbilang cukup besar dan dalam surat perjanjian, Bapak Rizky ini sudah sepakat untuk segera melunasi hutang piutang beserta bunga saat jatuh tempo. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Bapak Alif, selanjutnya saya berikan kesempatan Bapak Rizky untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan, Pak. Terus terang, Pak, saya sangat kecewa atas tindakan Bapak Alif ini. Apa ia tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak jalan alternatif, berunding misalnya. Dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik tanpa mencederai harga diri saya. Bapak jangan berdalih, saya itu sudah 3 kali melayangkan surat teguran terhadap Bapak. Kalau Bapak memang ada itikat baik, seharusnya Bapak memberikan respon yang baik, bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan tidak bertanggung jawab. Bapak-bapak harap tenang. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau Bapak tetap seperti maka tahap mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana? Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Lanjutkan, Pak, maaf sebelumnya. Baiklah, silakan Bapak Rizky dari penjelasan. Jadi begini, Pak, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan ini. Namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan Bapak Alif dengan menggugat saya, karena gugatan ini nama baik saya tercoreng. Oh, jadi usaha Bapak kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik Bapak. Kemudian Bapak menginginkan kedua pihak menjaga nama baik. Apakah benar, Pak? Iya, Pak, sangat benar, itu yang saya harapkan. Setelah saya mendengar penjelasan dari pihak Bapak Rizky dan Bapak Alif, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal, yaitu yang pertama,
Bapak dan Bapak ingin adanya hubungan baik. Yang kedua, Bapak menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Begitu kan yang kalian maksud? Betul Pak, betul Pak. Baiklah, selanjutnya seperti Bapak Alif dan Bapak Rizky ungkapan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Bapak Alif menganggap Bapak Rizky sebagai terutang yang dapat dipercaya, dan sebaliknya pihak Bapak Rizky menganggap Bapak Alif sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya, kemungkinan kelanjutan piutang tersebut di kemudian hari. Seperti yang sudah saya jelaskan, Bapak Rizky harus sesegera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya, karena ini sudah lewat jatuh temponya. Baik, jadi Bapak menginginkan agar terhutang cepat melunasi, benar kan Pak? Ya, betul Pak. Baik, mengenai penjelasan dari Bapak Alif, apakah pihak Bapak Rizky ada tanggapan? Iya Pak, sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Bapak Alif karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan dengan cara baik-baik. Dari penjelasan Bapak-Bapak, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah hutang piutang cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Bapak Rizky dan Bapak Alif dapat dilanjutkan. Benar kan Pak? Benar Pak. Baiklah, jika demikian ada itikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk menulis definisi permasalahan. Hakim mediator menuliskan definisi permasalahan di papan tulis yang telah disediakan. Definisi permasalahan tersebut ada dua, diantaranya: satu, bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Yang kedua, bagaimana menyelesaikan pembayaran tersebut. Dari kedua poin tersebut, yang ingin Bapak-Bapak bahas lebih dahulu yang mana? Bagaimana Bapak Alif? Yang jelas, saya menginginkan Bapak Rizky sesegera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya Pak. Oke. Baiklah, selanjutnya Bapak Rizky, bagaimana menurut Bapak? Terus terang Pak, mengenai pelunasan hutang-hutang ini saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita bahas sama baik dulu. Bagaimana Bapak Alif? Apakah ada pihak Bapak Alif ada pertimbangan lain? Ya Pak, saya setuju untuk membicarakan nama dulu. Bagaimana agenda pertama membahas nama baik atau hubungan baik antara Bapak Rizky dan Bapak Alif, selanjutnya baru mengenai pembayaran. Apakah Bapak setuju? Setuju Pak. Oke, setelah kedua pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi Bapak mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengumumkan usulannya? Apakah Bapak Rizky atau Bapak Alif mempunyai usul untuk penyelesaian masalah ini? Saya kira Pak, sebetulnya hubungan saya dengan Bapak Rizky ini sebelumnya cukup baik, sehingga saya percaya memberi pinjaman uang dengan jumlah yang cukup besar. Namun pada kenyataannya Bapak Rizky ini justru memanfaatkan kebaikan saya. Hal ini yang sulit saya terima. Dalam hal pelunasan utang-utang pasti akan saya lunaskan pembayarannya. Namun saya harap tidak dalam waktu sedekat ini karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Harap pengertiannya. Apakah Bapak Rizky memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Bapak Alif? Bagaimana kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya? Terus berapa jumlah yang harus dibayar serta tenggang waktu yang dibutuhkan? Saya rasa itu sudah cukup. Ya, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut. Bukan begitu Bapak Mediator? Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan baik Bapak Alif dan Bapak Rizky sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari, namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik. Apakah Bapak memiliki usulan untuk masalah ini? Yang jelas, untuk selanjutnya seharusnya Bapak Rizky tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Yang jelas untuk selanjutnya
Bapak Alif tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dengan begitu saya juga akan membayar hutang tersebut, dan saya berjanji saya tidak akan menjelek-jelekan Bapak Alif. Baik, saya melihat Bapak Rizky beritikat untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya bagaimana tanggapan Bapak Alif? Silakan Pak. Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi. Kalau memang ada kejelasan dari pihak Bapak Rizky mengenai pelunasan utang piutang ini. Baik, dari penjelasan para pihak, saya melihat Bapak Alif dan Bapak Rizky sepakat untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan utang piutang. Bagaimana, ada tanggapan dari Bapak Rizky? Mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya pasti akan segera melunasi. Hanya saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya mohon kesabaran Bapak Alif karena saya meminta penundaan pembayaran sampai 3 bulan ke depan. Bagaimana Bapak Alif? Dari pihak Bapak Rizky sudah memberikan kepastian soal pembayaran. Ada tanggapan Bapak Alif? Baik, tidak jadi masalah asalkan 3 bulan ke depan saya mau semua piutang sudah lunas. Oke, jadi begini, pihak Bapak Alif ini membutuhkan kepastian dari Bapak Rizky. Apakah Bapak Rizky bisa menjamin bahwa semua utang Bapak pada 3 bulan ke depan dapat dilunaskan? Ya Pak, jadi begini, awal saya berhutang kepada Bapak Alif ini untuk keperluan penambahan modal usaha saya. Jadi untuk 3 bulan ke depan usaha saya akan ada banyak perkembangan dan saya akan melunasi saat itu juga. Menurut saya usulan Bapak sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari Bapak Alif atas usulan dari Bapak Rizky? Terus terang, sebetulnya saya ingin pembayaran piutang ini dapat segera dilunasi. Namun baiklah, tidak apa-apa. Namun pada bulan ketiga, Bapak Rizky harus melunasi semua hutang-hutangnya. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan bayar dengan cara kontan pada bulan ketiga, dan artinya 3 bulan ke depan piutang ini sudah lunas dibayarkan. Benar kan begitu? Betul, Pak. Betul Pak. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian, yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian. Pak Mediator, saya bertanya, apakah perbedaan dua klausul tersebut? Baiklah, saya jelaskan apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak prestasi ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Wah, kalau begitu harus dibukukan ke dalam majelis hakim karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Bapak Rizky. Bagaimana Bapak Rizky? Apakah Bapak setuju? Ya, saya setuju Pak. Baiklah Bapak dan Bapak-bapak, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada ketua majelis hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Mantap. Jadi saya Banyak tadi